guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, dengan Yoga di sini. Kembali lagi di podcast 1% episode filsafat yang tentunya bakal ngasih banyak insight baru nih buat kalian. Yoi. Nah, dalam episode ini gue ditemenin salah satu filsuf muda lah, bisa gue bilang lah, Kang Dino. Dan kita bakal ngebahas apakah hidup adalah penderitaan. Yoi. Nah, dalam pembahasan ini kita banyak banget bakal meninjau pemikiran filsuf Jerman abad 18, yakni Arthur Schopenhauer. Oke. Nah, tapi buat Perseners nih, podcast ini rencananya akan gue bagi jadi 2 part gitu ya. Yang pertama bakal bahas riwayat sejarah dan pemikirannya gitu. Yang kedua itu bakal lebih banyak ngebahas solusi gitu loh. Kenapa Schopenhauer bisa berkata kalau hidup adalah sebuah penderitaan dan part 2-nya itu solusinya. Nah, sebelum gue mulai, gue bakal kasih tahu dulu nih, Kang Dino ini salah satu mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Parayangan Bandung, bener ya, Katolik Parayangan Bandung, dan dia merupakan ko-inisiator dari kelas isolasi gitu ya. Satu platform filsafat gitu yang menurut gue keren banget di zaman pandemi ini dan banyak berprestasi. Dan Kang Dino ini sempat juga jadi banyak pembicara di forum-forum filsafat yang menurut gue bergengsi, salah satunya itu Philofest gitu. Cukup lah ya? Cukup, gak usah banyak. Oke Kang, kita mulai aja nih. Yang pertama mungkin Maneh bisa ngasih dulu nih biografi singkat dari Schopenhauer. Gimana Kang? Tadi udah dibilang sedikit ya, Arthur Schopenhauer itu filsuf Jerman. Sebetulnya nggak Jerman banget sih kalau sekarang. Justru tempat dia lahir, Danzig itu sekarang justru jadi wilayahnya Polandia. Dan kalau nggak salah Gdansk. Gdansk. Kalau misalnya ada teman-teman yang suka nonton bola tuh, seneng bola, pasti tahu lah nama Gdansk tuh. Ada pemain Indonesia yang di sana kan. Dan dia anak orang kaya. Bapaknya bankir, ibunya penulis. Di umur 8 tahun Schopenhauer itu udah dikirim ke Prancis untuk sekolah di Prancis. Jadi sejak kecil sebetulnya hidup dia udah enak. Duit berkelana aja ya, kemana-mana ya berkelana gitu ya. Ke Prancis, dan kalau di awal ke Prancis, dan sebetulnya dia tuh pengennya belajar filsafat, tapi sama bapaknya disuruh belajar bisnis. Oh gitu, kenapa tuh? Bapaknya bankir. Oh iya benar. Bapaknya bankir. Tapi justru pas perjalanan dia keliling Eropa di umur 17 tanpa ada pendidikan formal di bidang filsafat, terutama sebelumnya di usia mudanya gitu ya, dari 8 tahun sampai 17 tahun, dia kayak menyadari ada sesuatu yang gelap di dunia ini gitu loh. Itu setelah dia setelah dia baca Upanishad itu bukan? Belum, tapi banyak yang menyamakan pengalaman Schopenhauer ini kayak pengalamannya Siddhartha. Dan itulah yang jadi landasan filsafatnya nanti gitu. Nanti pas bapaknya meninggal baru dia bisa berhenti sekolah di ilmu ekonomi, lalu masuk. Jadi awalnya dia kuliah ekonomi, terus bapaknya meninggal, dia cabut, dan akhirnya belajar sains, biologi, astronomi, dan filsafat di Universitas Göttingen. Jadi bapaknya mati, terus dia cabut gitu. Dan Schopenhauer ini awalnya mempelajari Kantian. Iya, Kant ya. Jadi dia banyak mengambil inspirasi dari Kant. Lalu beruntungnya Schopenhauer adalah dia belajar langsung dari Fichte dan Schleiermacher. Oh, oke. Dari idealisme Jerman itu ya? Gurunya itu langsung Fichte dan Schleiermacher. Dan saat itu juga dia akhirnya bisa jadi pengajar
di Universitas Berlin. Saingannya itu Hegel. Oh, justru dia sejaman sama Hegel ya? Ya, Hegel lebih mungkin lebih Hegel dulu udah profesor itu senior, Schopenhauer masih anak bawang gitu lah, si cacing tahu gitu. Tapi dia selalu ingin membuktikan kalau dia lebih hebat daripada Hegel. Oke, mantap. Itu 1800 awalan paling ya? 1810-an. Dia tuh 1811 dia belajar sama Fichte dan Schleiermacher. Lalu 1818 dia itu bikin buku yang World as Will and Representation itulah. Oke, itu inti filsafatnya ya. World as Will and Representation. Oke. Sekarang gue langsung lanjut aja gitu lah. Kira-kira kulitnya apa sih, proyek utamanya filsafat dia apa tuh? Banyak banget pakai kata will. Sebetulnya dia tuh ingin mengkritik idealisme Jerman ya, yang terlalu Hegelian, terlalu Kantian dan terlalu Hegelian. Jadi dia mempelajari Kant, lalu kemudian mengkritik Kant, terutama di Critique of Pure Reason. Lalu Hegel juga yang sangat-sangat mengandalkan rasio manusia gitu untuk melihat realitas. Schopenhauer ingin menawarkan satu pandangan yang lain lah, yang berlandasan pada will, pada kehendak, bukan pada rasio. Sekaligus Schopenhauer juga seperti apa ya? Kalau Immanuel Kant, kita sama-sama tahu lah, Immanuel Kant ngomongin soal realitas dibagi dua, ada fenomena, ada fenomena. Fenomena adalah sesuatu yang bentuknya fisikal, bisa kita pegang, bisa empiris ya, bisa empiris lah, bisa kita rasakan dengan panca indera, dan noumena yang nggak bisa diapa-apain sendirinya itu ya, the thing in itself, atau apa namanya, das Ding an sich. Oke. Nah, oleh Schopenhauer yang noumena ini, yang an sich ini dirumuskan ke dalam satu neologisme atau satu istilah baru. Bukan baru juga sih sebetulnya. Jadi dia biasalah filsuf suka bikin istilah-istilah sendiri lah ya itu mah. Iya. Dan dia menggunakan will sebagai yang noumena itu dianggap sebagai will. Tapi perbedaannya adalah kalau noumena itu urusannya rasio. Dalam arti rasio manusia tidak akan, rasio dan pengalaman empirik manusia tidak akan pernah bisa mencapai noumena. Dan Schopenhauer justru menawarkan solusi, bisa dibilang menawarkan solusi dari noumena atau dari will. Betul bahwa will tidak bisa dicapai dengan rasio maupun empirik, tapi bisa dialami. Yang melalui insting gitu ya. Nah, lebih ke instingtif, hasrat, begitulah. Jadi kalau kita perlu ingat juga kalau dulu itu masih sangat-sangat dipisahkan antara rasio dan pengalaman. Iya. Empirik tuh ya. Maksudnya pengalaman tuh empirik kan? Empirik yang sifatnya bukan empirik ala empirisismenya Inggris ya, bukan ala Berkeley dan lain-lain ya. Tapi lebih ke pengalaman-pengalaman yang sifatnya baik fisikal maupun non fisikal. Jadi pengalaman dalam arti luas. Perasaan sedih, perasaan menderita, apa segala macam itu pengalaman yang bukan rasional gitu sifatnya. Berarti yang dikritik dari Kant itu dari fenomenanya, dari noumenanya gitu ya? Noumenanya. Dan yang dikritik dari Hegel adalah soal rasionya. Terlebih ke ini nggak sih, ke arah yang dunia bakal mencapai satu titik yang sempurna itu? Sintesis. Rasionya ya kan, dia kan bakal mencapai satu puncak tuh kalau menurut Hegel tuh. Nah yang dikritik Schopenhauer tuh apa tuh? Kalau Hegel kan dia ngomongin soal dialektika ya, ada tesis, antitesis, dan nanti akan jadi sintesis. Kalau menurut Schopenhauer ya itu mah akan selalu terus-terusan begitu, nggak akan ada ujungnya. Kontra juga sih argumennya. Antara hasrat dengan kehendak, dengan rasio, dengan apa yang dialami manusia, itu akan selalu. Dan ini juga titik berangkat yang menarik yang menurut saya. Kalau Hegel kan seolah-olah mencabut manusia dari, soal gini, bukan mencabut manusia, tapi lebih ke arah mencabut ide dari manusia gitu loh. Karena seolah-olah ada sesuatu yang besar, entah itu apa, dan dicabut. Sedangkan Schopenhauer dikembalikan sama Schopenhauer dikembalikan ke pengalaman, aspek pengalaman individu. Jadi ada titik berangkat yang berbeda. Ide yang lu sebut itu, ini bukan yang disebut Hegel tuh yang absolute spirit itu bukan? Ya, absolute spirit. Oke. Berarti kalau bisa gue simpulin
absolut kan, kalau Hegel istilahnya dia pakai istilah roh gitu kan. Iya, roh, bener, roh, pakai roh dia. Roh ini roh sebagai sesuatu yang sintaksis rasional gitu. Oke. Berarti kalau bisa gue simpulin sedikit, si Schopenhauer ini justru terpengaruhnya sama Kant dan Hegel ya, dan mungkin untuk nanti solusinya itu dia lebih ke arah ke timur gitu ya. Timur gitu, barat sekaligus sih, karena nanti Schopenhauer ada 2 macam solusi untuk masalah penderitaan yang disebabkan oleh will. Nanti dia ada 2 solusi yang mana satu solusi itu dibawa bahkan sampai hari ini oleh Nietzsche gitu ya. Oh, Nietzsche, oke. Masih mempengaruhi lah bagaimana. Nah itu nantilah bahasan kita nantilah. Oke deh. Berarti gue tarik dulu nih, si Schopenhauer tuh sering banget bilang tuh dunia sebagai presentasi ya, atau representasi gitu lah. Nah kira-kira lu ada insight gak? Maksudnya apa sih dunia sebagai presentasi gitu? Representasi maksudnya? Iya, representasi. Gini, kita nggak bisa melepaskan hanya soal representasi ya, tapi juga harus, itu kan satu ini sebetulnya satu konsep ya, dunia sebagai kehendak dan gagasan. Kalau misalnya kita pakai istilah translasi langsungnya gitu ya, itu maksudnya jelas bahwa bagi Schopenhauer sebetulnya dunia yang kita lihat ini, dunia fenomena, itu adalah dunia yang muncul akibat gagasanku gitu. Dari gagasanku. Itu udah ada will belum? Di aku itu udah ada kehendak will itu belum? Udah. Oke, terus? Will sangat mempengaruhi gagasanku tentang dunia. Oh, oke. Berarti persepsi aku akan dunia itu tergantung kehendak dari diriku sendiri gitu, dari will itu. Oke. Ya, kita ambil contoh gampang. Paling gampang. Gagasan seseorang tentang pohon itu bisa beda-beda tergantung kehendak orang itu apa. Kalau misalnya dia gagasannya adalah gagasan bisnis, kehendaknya untuk cari uang, mungkin itu pohon akan dilihat sebagai sumber ekonomi, sumber pendapatan. Kalau misalnya orang ekologis, pohon akan dilihat sebagai sesuatu yang lain lagi misalnya. Itu kan bagaimana kehendak mempengaruhi gagasan. Dan yang ada di gagasan kita, representasi itu tidak pernah mencapai pohon yang sebenarnya gitu. Itu titik penderitaan ya, mungkin nanti barangkali. Oke. Tapi will-nya ini menurut tuh Schopenhauer tuh ngomong kehendak ini dia tuh organik atau by design menurut tuh? Maksudnya will itu memang kita punya power akan will itu, atau memang dia organik aja gitu, memang ada sendiri gitu? Menurut lu gimana? Will itu organik. Jadi Schopenhauer ngebagi 2 ya, ada will yang besar. Apa sih istilahnya? Cosmic will, ya, sama individual will. Nah, cosmic will itu yang bergerak, sesuatu yang bergerak melampaui fenomena. Itu by nature. Tapi saat sudah masuk ke individual will, kehendak-kehendak ini akan bertemu dengan rasionalitas, akan bertemu dengan will dari orang lain gitu. Jadi bisa dikendalikan di saat-saat tertentu, tapi tetap meskipun dikendalikan dia tidak jadi secondary gitu. Justru karena dia harus dikendalikan lah, maka sebetulnya dia yang utama gitu kan. Gitu. Itu will yang di dalam diri kita tuh kehendak yang diobjektifikasi itu kan ya, yang nyata kan. Betul ya. Oke. Will mengobjektifikasikan dirinya pada dalam bentuk manusia itu melalui kehendak-kehendak, keinginan-keinginan yang nanti dirumuskan oleh Nietzsche sebagai kehendak untuk berkuasa. Iya, betul. Dia yang lanjutin. Tapi kalau misalnya gini, individual will itu sebatas manusia kah, atau misalnya hal-hal terkecil dalam hidup gitu ya? Kalau misalnya angin misalnya, atau enggak apapun yang bergerak dalam dunia lah gitu, itu disebut cosmic atau individual will? Kayak misalnya gini ya, hewan gitu. Kalau ya, hewan misalnya. Karena Schopenhauer banyak pakai perbandingan antara hewan dengan manusia, terutama di study of pessimism ya. Hewan menurut Schopenhauer itu adalah makhluk yang sejalan dengan will. Oke. Karena ya udah gitu, hewan buas memangsa yang lemah, dimangsa lagi gitu. Itu kan will, itu kan kehendak. Mereka tidak pernah menolak itu gitu. Emang ada singa
bilang nggak mau, gue nggak mau makan zebra, kasihan gitu. Iya, itu hasrat yang buta gitu ya. Iya, hasrat buta, dan ya udah ikutin aja gitu. Itu bagian apa itu bagian cosmic will atau individual will? Kalau menurut Schopenhauer, individual will apa ya? Setiap benda ini, fenomena itu selalu punya individual will. Tapi ada yang pasif, ada yang aktif gitu lah. Oke. Terus gini, pertanyaannya gini. Gue mau nanya soal bagaimana kerja will itu gitu loh. Soalnya gue pernah dengar kan sebenarnya dunia itu bergerak karena memang will itu terus berputar gitu ya. Nah, lo bisa jelasin nggak tuh gimana caranya will itu bisa menggerakkan dunia lah kalau misalkan kata Schopenhauer? Nah ya. Jadi cara kerja will ya. Jadi pada awalnya will adalah inti dari realitas, dan dia memiliki gerak tanpa henti dan bebas, abadi gitu. Will mengobjektifikasikan diri dalam realitas, dalam berbagai macam bentuk dan kualitas. Lalu pada tataran yang paling rendah, will itu termanifestasi dalam kualitas-kualitas dan daya-daya natural seperti sifat-sifat padat, cair, elastis. Simpati. Lalu pada tingkat yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas itu muncul pada fenomena-fenomena non-organik seperti keindahan, teror, kristal, pelangi, cahaya, suara gitu. Biologis, teori kosmik itu dianggap sebagai non-organik. Juga bermanifestasi dalam wujud-wujud organik. Wujud organik itu hewan, manusia, tumbuhan. Iya. Dan di benda-benda organik, will mewujud lagi. Jadi ada selain menjadi bentuk organik, ada turunannya lagi gitu. Jadi action bukan? Belum jadi action, tapi masuknya ke intelektualitas. Itu insting itu? Oke. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi kalau intelektualitas ini dibagi dua. Ada satu hal yang turun di bentuk organik itu jadi dua. Kalau di hewan jadi insting. Jadi gimana ya? Gini deh. Schopenhauer tetap pakai istilah intelektualitas. Intelektualitas ini kalau di hewan jadi insting. Kalau itu jadi kesadaran yang belum sempurna. Jadi pengetahuan dasar gitu lah. Sebentar deh, tapi kalau di Paper Money juga manusia itu insting juga merupakan kesadaran yang belum jadi kan? Belum jadi. Nah di hewan juga belum jadi kan? Makanya di hewan. Nah saat intelektualitas itu memancarkan dirinya gitu, di mana will yang sudah termanifestasi dalam bentuk intelektualitas itu memancarkan dirinya, intelektualitas akan mampu berefleksi akan segala sesuatu. Kalau refleksi itu nyata, itu objektifikasi dari will. Kalau tidak nyata, itu persepsi dari intelektualitas, fenomena. Nah, di situ pembagiannya. Dan fenomenanya dibaginya di situ oleh Schopenhauer. Jadi fenomena dan nomena dibaginya di dalam subjek, bukan di luar. Beda sama Kant. Jadi gitar lo, gue belum terlalu paham deh. Bukan beda sih, sejalan sama Kant. Fenomena itu diketahui melalui gagasan subjek. Betul, gagasan manusia lah ya ibaratnya. Tapi di Schopenhauer perbedaannya adalah will tetap bisa mengobjektifikasikan dirinya gitu. Iya. Alami bentuknya. Outputnya hasrat itu ya. Insting itu ya, gitu loh. Aktivasinya melalui hasrat dan mungkin pergerakan dalam dunia inilah intinya gitu ya. Nanti dia ada ngomongin bagaimana si will ini berkaitan dengan tubuh. Dan di situ coba gimana tuh? Manusia mencapai kesadarannya soal will yang objektif gitu. Will yang nyata gitu. Jadi menurut Schopenhauer, tubuh itu ada sebagai intelektualitas. Sebagai bagian dari fenomena dan bagian dari ego. Oke. Jadi baik sebagai gagasan maupun sebagai kedirian, tubuh itu penting. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan Hegel ya. Kalau Hegel kan masih cenderung menomorduakan tubuh gitu. Nah, pembagian tubuh menurut Schopenhauer itu pertama sebagai tubuh yang terpisah dari ego, terpisah dari individu, dan itu menjadi korban langsung dari cosmic will. Lalu di saat yang bersama, tubuh juga merupakan bagian dari ego yang oleh intelektualitas itu, kesadaran belum sempurna itu dilihat sebagai individual will. Dalam diri manusia, di mana udah ada semacam pergumulan antara tubuh, ego, individual will, cosmic will.
dan itu disebut sebagai will dengan huruf W kecil. Ini permainan kata-kata di filsafat lah ya. Cosmic will itu selalu C dan W-nya besar. Individual will I dan W-nya besar. Kalau udah will yang terobjektifikasi itu W-nya kecil. Terobjektifikasi dalam bentuk hasrat yang memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan. Jadi saat intelektualitasnya udah bercampur gitu, udah ada ego, tujuannya kalau dia dalam diri manusia untuk mencapai kepuasan, dan hasrat untuk mencapai kepuasan itu yang membuat hidup manusia selalu dalam penderitaan. Oke, tapi itu ntar belakangan itu, belum nyampe situ kita. Jadi intinya will itu ini ya, dia ujuk-ujuk datang gitu lah ibaratnya, tiba-tiba datang dalam hidup kita gitu ya. Dia organik dan itu menjadi salah satu penyebab ibaratnya mungkin kenapa hari ini kita bergerak gitu ya, dunia bergerak gitu. Simpelnya gitu nggak sih sebenarnya? Sederhananya gitu. Dia tuh ya udah sesuatu yang udah ada aja gitu. Nah mungkin sekarang pertanyaan yang lebih ininya, yang lebih dalamnya ini nih Kang, gue kadang-kadang masih bingung nih bedain will sama takdir sama destiny. Karena dari pembahasan tadi tuh will kok kayak takdir gitu ya, yang tiba-tiba datang terus kita nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Gimana tuh pembedaannya menurut lo? Betulnya gini, kalau cosmic will kita juga nggak bisa bilang cosmic will itu takdir ya, karena kan memang semua, kalau menurut Schopenhauer, semua hal digerakkan oleh will. Matahari, bumi mengitari matahari itu digerakkan oleh will segala macam. Tapi jangan lupa bahwa dalam diri manusia tetap ada yang namanya kehendak yang berkaitan dengan kebebasan. Ini kayak jadi Nietzsche gitu ya. Jadi kita masih punya power untuk mengatur will gitu maksudnya? Masih punya, tetap masih punya. Masih punya. Jadi will itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang buta dan mengarahkan semuanya, terutama dalam diri manusia ya. Kalau misalnya di hewan kan bagian langsung dari cosmic will. Kalau manusia dilihatnya masih bisa memiliki intelektual tadi, yang lu sebut intelektual tadi, untuk menangkap will itu gitu loh. Itu bukan manusia ya, intelektualitas dalam diri manusia itu, intelektualitas dan kesadaran belum sempurna itu masih bisa merefleksikan will. Dan gagasan dalam diri manusia itu juga mempengaruhi bagaimana will mewujud dalam diri manusia. Kan masih ada konsep gagasan. Nah, konsep gagasan itu yang membuat will jadi beda dengan takdir. Jadi batasnya itu power itu ya, betul ya. Jadi manusia masih punya power sebenarnya untuk masih ada gagasannya gitu loh. Iya, oke. Siap. Nah, tapi selanjutnya nih, tadi kan lu sebutin will itu yang bakal membuat menderita ya, gitu, yang berpotensi membuat menderita gitu loh. Nah, kenapa sih will bisa kayak gitu loh? Apakah memang dia bersifat licik dan buta kah gitu? Terus gimana menurut lo? Gini, jadi bentuk utama dari will dalam diri manusia itu mewujudnya, terobjektifikasinya itu dalam bentuk hasrat. Dan hasrat ini selalu bergerak untuk mencapai kepuasan. Jadi kalau will yang kosmik tidak punya tujuan, nggak ada tujuannya. Will yang kosmik mah bergerak gitu aja. Tapi objektifikasi will jadi punya tujuan. Dari hasrat itu ya? Dan menjadi hasrat kalau di manusia. Dan hasrat untuk mencapai kepuasan itu kenapa bisa menjadi penderitaan? Karena tujuannya itu sendiri untuk mencapai kepuasan, dan manusia itu nggak pernah puas gitu. Betul. Eksistensi manusia, ini Schopenhauer yang bilang eksistensi manusia itu ditandai oleh keinginan yang tidak pernah berakhir. Tentang tujuan dari keinginan adalah untuk pemenuhan hasrat. Jadi betul. Bahkan si Schopenhauer mengkritik soal eksistensi manusia itu. Dia bilang gini, eksistensi manusia yang pada dasarnya adalah selalu menderita, turut ditentukan oleh sebuah fakultas atau kekuatan yang seringkali dianggap sesuatu yang paling luhur, yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain, yaitu kemampuan kognitif. Schopenhauer justru melihat kemampuan kognitif manusia adalah salah satu sumber dari penderitaan gitu. Di situ ada kritik besar terhadap rasionalitas toh. Iya, betul. Jadi hasratnya ini ya, dia tricky gitu ya. Hasrat yang buruk gitu kan. Yang serakah gitu kan. Iya. Pada dasarnya dilihatnya sebagai penderitaan ya. Jadi ya namanya juga itulah pesimisme gitu. Dilihatnya tuh rada-rada emo gitu. Kalau kita bisa. Tapi yang menarik gini Kang, maksudnya bisa nggak will itu juga
ada dari bukan will, hasrat itu juga bisa ada dari di luar manusia gitu loh. Kayak misalnya kalau tadi cosmic will juga bisa menggerakkan hal di luar manusia gitu ya. Apakah yang di luar manusia itu juga hasrat gitu loh? Misalnya bagaimana angin bergerak gitu. Itu bisa disebut hasrat juga nggak? Hasrat alam lah ibaratnya atau hasrat natural? Kehendak cosmic will memang pasti ketemu. Oh, oke. Jadi memang individual will dengan cosmic will itu akan selalu berkelindan satu sama lain. Termasuk juga cosmic will kita sendiri, individual will kita sendiri dengan individual orang lain. Itu akan selalu ketemu. Itu akan selalu. Dan simpelnya itu alasan mengapa kita selalu alasan kita dunia ini berjalan mungkin ya kalau menurut Schopenhauer gitu ya. Will itu terus-terusan harus diisi dan itu alasan untuk berjalan gitu ya. Nah, ini menurut gua kita bisa ngambil sedikit inspirasi dari Hegel ya. Di mana will baik individual maupun kosmik akan selalu berdialektika satu sama lain, tapi nggak ada ujungnya. Itu bedanya. Dialektikanya diambil, tapi ujungnya nggak. Jadi misalnya dialektikanya Derrida. Kalau kita tarik yang lebih modern ya, postmodern lah. Derrida juga sama. Derrida ngomongin dialektika antara tesis dan antitesis, tapi nggak pernah ada sintesis. Betul. Sementara kalau kritik gue ke Hegel ini sih Kak, nggak tahu ini sotoy apa enggak ya. Ya simpelnya si Hegel ngomongin dialektika, tapi kenapa dia bilang tuh kita bakal mencapai satu titik tertentu gitu loh yang disebut rasio gitu loh. Nah di situ gue skeptis sih. Kok bisa sih di situ bisa mencapai satu titik gitu? Menurut lo gimana? Karena kalau menurut gue ya, pertama ide awalnya kan Plato ya. Kalau Hegel mah, jadi dibayangkan ada satu dunia ide, dan kita harus melihat juga itu adalah situasi bayangan Hegel soal Jerman sebetulnya. Lingkup Jerman ya. Jadi kayak seolah-olah Hegel mau ngomong Jerman tuh harus kayak gini loh. Apa karena dia teolog kah? Pengaruh teologi, iya. Gue kan nggak bilang teologi berkedok filsuf tuh. Iya. Oke, jadi gue balik lagi ke will tadi menurut Schopenhauer. Jadi will atau kehendak tadi itu bersifat licik dan buta karena dia itu dia mengaktifkan diri menjadi hasrat kecil dalam manusia, dan itu yang harus diisi sepenuhnya gitu ya, dan harus diisi terus menerus gitu ya. Bahkan gini, gue mau tambahin sedikit ya, bahwa si hasrat ini juga seringkali justru jatuh pada kemampuan kognitif. Itu yang penting, itu poin utama. Maksudnya gimana tuh? Jadi kemampuan kognitif yang selama ini dianggap pembebas manusia dari penderitaan, kalau misalnya kita ngambil Hegel ya, justru oleh Schopenhauer dianggap sebagai sumber penderitaan. Karena kognisi manusia itu mampu membuat abstraksi tentang representasi, dan itulah yang menjauhkan gagasan, itulah yang menjauhkan manusia dari will yang sesungguhnya gitu. Justru karena dengan kemampuan mengabstraksi itulah seorang manusia mampu menyadari bahwa dirinya sedang menderita. Karena dia nggak bisa mencapai itu, kan? Bukan, belum ke sana yo. Karena dia mampu menyadari bahwa saya menderita. Gitu. Nah, yang jadi problem adalah penderitaannya itu sendiri bukan datang dari kesadarannya, tapi datang dari will besar. Dari will besar, will yang kecil. Iya, tricky. Triknya ketahuan lah ya. Triknya Schopenhauer emang ada kurang ajar. Kalau kita lihat dia banyak membalikan konsep-konsep yang selama ini udah dianggap ajeb, terutama konsep Hegel dan Kant, kemudian dibalikin gitu. Oke. Tapi ini kan dia kan Schopenhauer kan disebut filsuf pesimis ya. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa disebut sebagai hal yang pesimis gitu loh? Apa karena memang skeptis pada will itu kah? Pada kehendak itu? Kenapa disebut pesimis? Pertama karena sudut pandang dia terhadap dunia itu gelap. Yang pertama. Terus yang kedua, dia tapi memutarbalikkan ide tentang rasio. Rasio yang dianggap luar biasa sama dia justru dianggap sebagai sumber penderitaan. Lalu titik berangkatnya justru manusia itu bukan makhluk rasional, manusia itu makhluk instingtif kok gitu, hasrat kok. Itu iya betul. Jadi optimis dan pesimisnya di sini bukan kayak yang kita kenal di dunia motivasi ya. Optimis di sini ini mengarah pada tendensi filsafat barat di abad segitu. Hegel optimis karena dianggap rasio manusia itu akan mencapai satu titik
harmonis lah gitu ya. Akan mendapat satu titik absolut yang disebut absolut gitu. Kalau Schopenhauer kan iya. Itulah alasannya kenapa disebut pesimis. Titik berangkatnya lain, ujungnya juga lain. Jadi bukan dalam arti optimis pesimis kayak di seminar-seminar motivasi. Ya, motivasi. Oke. Berarti bisa dibilang nggak pesimis ini sebagai apa ya, sebagai dinding untuk membatasi itu loh terhadap pemenuhan hasrat, bisa dibilang seperti itu nggak? Kalau dinding membatasi belum, bahasannya belum nyampe ke sana. Itu nanti. Atau skeptis aja gitu loh. Ini jangan-jangan nih Will ini nih tricky nih, gue ya udah ibaratnya pesimis gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Nanti kan Schopenhauer menawarkan solusi bagaimana untuk mengatasi lah, bisa dibilang mengatasi Will. Nanti dia menawarkan solusi, ada dua solusi, tapi nanti solusi yang pertama itu dibalikin oleh Nietzsche, dan itu perdebatan yang menarik. Oke. Berarti mungkin ini aja ya, gue kira cukup nih buat part 1 sampai dulu sini karena lumayan panjang juga gitu kan. Banyak istilah yang ini. Tapi gue bakal nyimpulin dikit nih, nanti mungkin lo bisa nambahin ya. Jadi intinya Schopenhauer tuh berpikir bahwa ini ya, mungkin ada dualisme gitu dalam hidup ya. Yakni apapun yang bisa kita lihat sekarang dan will itu sebagai kehendak gitu yang di luar diri manusia gitu ya. Ya kan? Dan dalam segala hidup kita ini will itu merupakan apa ya? Dia bisa memanifestasi atau objektifikasi lah, atau apa sih sebutannya, mengaktifkan diri gitu ya. Ya bisa. Penjauhan tahan lah gitu sahabat ngomongnya. Ya bahasa gampangnya gitu loh, itu menjadi hal-hal terkecil dalam hidup kita, yaitu hasrat itu sendiri gitu ya. Dan yang parahnya adalah will itu apa ya? Dia bersifat dorongan yang licik dan buta ya, dan seringkali bahkan menyeret kita pada suatu penderitaan karena memang kita harus mengisi hasrat yang bersumber dari will itu gitu kan, bener ya? Ya, manusia mau tidak mau akan mengisi itu gitu. Oke ya. Nah tapi sekarang pertanyaannya, kenapa ini yang menyebabkan manusia menderita gitu, dan ini bakal kita bahas di part 2 gitu ya. Oke. Nah Perseners, nantikan part 2-nya tetap bersama gue dan Kang Nino. Jangan lupa untuk mendengar podcast 1% lainnya, dan sampai ketemu di part 2. Oke.